menarik adalah bahwa pada hari ini temanya adalah bahwa fadilah ilmu, ya, menuntut ilmu. Kemudian tadi disebutkan bahwa faridatul ilmu tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, yang jadi pertanyaan barangkali konsekuensi hukum. Faridah itu adalah wajib. Wajib itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah menuntut ilmu itu merupakan fardu kifayah atau fardu ain. Artinya bahwa dari sekupan satu komplek kita yang 135 KK ini, dengan hadirnya 20 sekian orang ini, kalau merupakan fardu kifayah, alhamdulillah menjadi wasilah semuanya selamat, tidak terkena ancaman. Tapi kalau termasuk fardu ain, masya Allah, hitungnya jiwa per jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita dapat berkumpul sama di rumah Allah yang Maha Mulia ini. Setelah tadi kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu pada subuh kali ini. Semoga pertemuan kita ini selalu berkah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah kajian subuh rahimakumullah, untuk berkahnya acara kita pada subuh kali ini, mari sama-sama kita buka majelis ilmu ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh ananda kita, anak kita Afgan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi taqwaha idh mata ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Sadaqallahul azim. Yang mendengarkan dan khusus kepada anak-ananda yang telah melantunkan ayat-ayat Allah. Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anaknya ananda ya, subhanallah. Ini memotivasi kepada kita orang tua, buat anak-anak kita juga ya. Nah, bapaknya siapa ini? Acara kita selanjutnya ada pengajian
kajian subuh kita kepada Al-Ustaz Adi Yusuf ini, subhanallah, ini sudah 3 tahun. Kalau bahasa orang Padang itu tidak suwo. Ya Pak Ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala sehingga pada pagi hari ini, subuh kali ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, ketetapan iman dan Islam, sehingga bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia, rumah Allah, di Masjid Panorama Residence, untuk melaksanakan ibadah wajib subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngopi ya, yang seperti apa setiap minggu kita lakukan, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang menjadi niat kita, amalan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat manusia hingga akhir zaman ini sampai saat ini. Semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya kita bisa menjalankan amalan kehidupan ini yang senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi jemaah Masjid Panorama Residence rahimakumullah. Jadi saya di sini menyampaikan beberapa hal dalam ngobrol perkara iman. Dalam hal ini saya sebagai sebagai warga Panorama Residence, jadi hendak sharing ya. Jadi bukan ustadz, bukan apa-apa, jadi hanya sekedar sharing. Jika ada salah, jika ada kekeliruan, mohon diluruskan. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita terbuka, kita ngobrol terkait masalah iman. Karena dengan kita berkumpulnya di majelis ilmu seperti ini, di majelis zikir seperti ini, di majelis di mana dibacakan ayat-ayat Allah dan ilmu terkait ajaran Islam, maka akan banyak sekali fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Karena di majelis tersebut akan disampaikan, dibicarakan berbagai macam perkara-perkara iman yang insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman kita, di mana di majelis ilmu tersebut disampaikan kalimat-kalimat Allah
ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua merupakan adalah ilmu yang senantiasa menjadi kewajiban sebagai umat muslim, baik laki dan perempuan, untuk senantiasa menuntut ilmu. Jadi banyak hal yang telah digariskan di dalam ajaran Islam ini ya, terkait kewajiban kita menuntut ilmu, bagian daripada perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa umat muslim, baik laki dan perempuan, dari kecil hingga dewasa, hingga akhir hayat kita kelak. Jemaah muslimin wal muslimat Masjid Panorama Residen rahimakumullah. Bahkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, setiap detik kita melakukan amalan dalam kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita, maka semuanya akan mendasarkan kepada bagian ilmu, baik ilmu syar'i maupun ilmu terkait aktivitas secara umumnya. Allah sendiri katakanlah dalam keluarga kita, Allah memerintahkan kita, ku anfusikum wa ahlikum nara. Jadi dalam apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini bagian daripada perintah kepada seluruh umat Islam, pada seluruh umat yang beriman, untuk senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka hal ini penting. Ini adalah perkara wajib karena bagian daripada perintah Allah Ta'ala untuk senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi bagaimana kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari api neraka? Maka kita diwajibkan untuk mengetahui, untuk senantiasa menuntut ilmu, bagaimana bisa menjalankan kehidupan kita, bagaimana bisa menjalankan setiap aktivitas kita senantiasa diridhai oleh Allah Ta'ala, bisa menjalankan kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita yang senantiasa digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hal ini senantiasa harus menjadi concern kita, menjadi perhatian kita. Jadi untuk menjadikan diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah hal yang sangat penting dalam dasar, dalam basic kehidupan kita, dalam menjalankan setiap aktivitas, detail aktivitas kita. Bahkan Islam sendiri telah mengatur, agama Islam sendiri telah mengatur setiap detail kehidupan kita. Ketika kita mau mempelajari ilmu syar'i ini,
maka setiap kehidupan kita akan sudah senantiasa diatur dalam Islam. Bagaimana kita tidur itu bisa bernilai ibadah. Sebelum ke arah sana, jemaah muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali ke dasar tujuan penciptaan manusia dan makhluk secara umum. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa tujuan kita hidup di sini sebenarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, yang artinya semua makhluk di bumi ini, baik jin dan manusia, diciptakan oleh Allah. Tiada diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala kecuali untuk beribadah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah dasar tujuan kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Allah, diri kita, umat manusia, baik manusia dan jin dan seluruh makhluk hidup ini, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jin sendiri juga melaksanakan ibadah kepada Allah, kecuali jin-jin yang telah keluar seperti iblis laknatullah alaih. Sejak awal mereka menyatakan keluar daripada perintah Allah Ta'ala. Maka sebagai bagian daripada tujuan kita diciptakan, maka sebagai umat manusia, hamba Allah yang senantiasa untuk beribadah kepada Allah, maka kita dituntut untuk melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, aktivitas kehidupan kita senantiasa bernilai ibadah. Bahkan sekecil apapun kehidupan kita. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Maka jemaah muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka hendaknya kehidupan kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, senantiasa mendasarkan kepada ilmu, kepada syariat Islam yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi kita sampaikan, maka bahkan Islam sendiri mengatur perkara-perkara dari kecil hingga yang paling besar sekalipun. Dari yang kecil dalam perkara kehidupan kita dari bangun tidur, kita dari beranjak tidur, bagaimana tidur kita bisa bernilai ibadah? Maka Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita ada beberapa adab yang perlu dipelajari. Nah, hal seperti ini, seperti contohnya kita berwudu dulu, meskipun berat ya, kita berdoa dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan sampai bangun tidur, terus kita masuk kamar mandi, bagaimana masuk kamar mandi pun bisa bernilai ibadah. Maka berdoa sebelum masuk kamar mandi, bismillah, berdoa
sesuai dengan tuntunan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti itu. Jadi keluar pun juga kita disuruh berdoa. Nah, hal seperti ini kalau kita mau detail melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, maka setiap aktivitas ibadah itu insya Allah akan bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bahkan ketika makan pun dan minum pun. Jadi sebelum makan kita senantiasa mengucapkan bismillah. Adab-adab kecil seperti ini kita pelajari dan kita ajarkan kepada keluarga kecil kita, sehingga tujuan untuk bisa terhindar dari api neraka itu bisa tercapai. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, senantiasa menggunakan dengan tangan kanan, mendahulukan pada yang dekat, seperti itu dan sebagainya. Bahkan ketika kita berangkat kerja pun, mungkin dalam pekerjaan ini hal-hal ini adalah perkara-perkara dunia ya. Cuma hal ini akan bernilai ibadah ketika kita mengetahui, mempelajari ilmunya. Jadi kita berangkat kerja, berdoa kepada Allah Ta'ala, kita niatkan untuk keluarga kita, karena kewajiban kita, terutama laki-laki, adalah bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Maka ini insyaallah akan menjadi bagian daripada ibadah dan insyaallah akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai bagian daripada penghambaan kita pada Allah. Jadi di sini karena begitu pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Tujuan kita sebagai seorang hamba yang untuk beribadah kepada Allah, tujuan kita sebagai keluarga untuk mencegah keluarga kita dari api neraka, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kita senantiasa menuntut ilmu. Di sini saya mau menyampaikan fadilah, keutamaan dalam menuntut ilmu. Jadi ini saya sekedar sharing nanti kepada Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf jika ada salah keliru, nanti mohon dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar, kita niatkan. Yang pertama kita niatkan sehingga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dalam menuntut ilmu syar'i, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah bagian daripada kewajiban setiap muslim, baik laki dan perempuan. Dalam muqaddimah ini kami ingin menyampaikan hal terkait tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, dari kecil hingga dewasa, bahkan sampai liang lahat pun kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini adalah bagian daripada syariat Islam, karena kita nggak akan lepas daripada menuntut ilmu. Karena setiap aktivitas kita, apa yang telah disampaikan sebelumnya,
bagaimana bisa aktivitas kita bisa bernilai ibadah? Maka harus ada tata cara dan dasar-dasar untuk menjalankan aktivitas kita. Jika tidak, maka tanpa dasar, tanpa ilmu, maka wallahu ta'ala alam apakah ini akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa menuntut ilmu, seperti di majelis seperti ini. Bahkan ketika kita bermuamalah, ada perkara haram, ada halal dan haram, maka bagaimana kita mengetahui hal ini halal dan haram? Maka wajib, bahkan para ulama mengatakan bahkan fardu ain untuk beberapa perkara, wajib bagi setiap individu muslim untuk beberapa perkara untuk mendasari diri kita untuk menuntut ilmu. Sebagai contoh, ketika kita hendak sholat, bagaimana sholat kita ini bisa sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka kita harus fardhu ain, berkewajiban untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu terlebih dahulu, baru kita mengamalkannya. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Jika kita tidak tahu, maka bagaimana amalan itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala? Allah dan Rasulnya sudah menetapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kita melaksanakan perkara ibadah tersebut tanpa tuntunan daripada Allah dan Rasulnya, maka bagaimana bisa Allah dan Rasulnya bisa perkara ibadah ini diterima oleh Allah Ta'ala? Di sini juga kita tahu Imam Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, di sini menyampaikan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi di sini disampaikan maka kita seharusnya berkewajiban untuk menuntut ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Tidaklah sah suatu amalan yang tidak didasari ilmu terlebih dahulu. Bahkan orang yang tanpa ilmu maka mirip seperti halnya kaum Nasara. Jadi kita tahu kenapa kaum Nasara itu disesatkan oleh Allah Ta'ala, karena mereka menyandarkan amalan mereka tanpa ilmu. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menyandarkan pada firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik
maka ketahuilah. Jadi di sini ketahuilah ini fa'lam, di sini dijelaskan Allah memulainya dengan ilmu lalu beramal. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Jadi fa'lam, maka ketahuilah. Dari sini maka kita senantiasa untuk memulai dengan ilmu dulu lalu beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dasar-dasar kita untuk menuntut ilmu. Ada banyak sekali fadilah keutamaan dalam menuntut ilmu. Jadi coba kita nanti diskusikan bersama-sama beberapa poin pagi hari ini terkait keutamaan menuntut ilmu, karena begitu pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi di sini Allah sendiri juga menyatakan posisi derajat bagi orang-orang yang berilmu. Derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Maka sebagai bagian daripada hamba Allah, kita senantiasa menuntut ilmu sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang telah Allah tetapkan dalam Quran tersebut, sehingga Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman beberapa derajat karena ilmu. Yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Maka inilah bagian daripada akhir cita-cita setiap umat manusia, umat Islam, sebagai bagian daripada penghambaan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah telah menjadikan pada umatnya yang senantiasa beribadah kepada Dia, pada akhirnya akan dijadikan surga. Malah dan sebaliknya, bagi bagian daripada umat manusia yang membangkang daripada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka balikan daripada surga tersebut yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di sini menuntut ilmu memiliki keutamaan kita dimudahkan dalam jalan kita untuk menuju surga Allah Ta'ala. Di sini disampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah,
di sini telah ditetapkan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi bukan perkara mudah buat kita untuk bisa menapaki jalan kita menuju ke surga Allah. Di dunia ini begitu banyak rintangan, hambatan-hambatan yang mungkin tanpa kita sadari pun, maka hal itu bisa menjadi hambatan buat kita untuk menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang penuh dengan ujian ini, di zaman akhir zaman seperti ini, maka ujian-ujian bermunculan dari kanan, kiri, depan, belakang, dari seluruh penjuru kehidupan kita. Maka kita harus senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini dan bisa, semoga Allah mudahkan untuk bisa menghindari ujian-ujian tersebut, bahkan bisa menjalani ujian-ujian tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surga dengan cara salah satunya adalah menuntut ilmu. Jadi kita datangi majelis-majelis ilmu, kita datangi pengajian-pengajian, atau sekarang teknologi sudah canggih, kita sekali ketik saja sudah bisa melihat media sosial, kita bisa melihat apa saja. Maka bahkan teknologi seperti ini, ketika kita salah dalam menjalankannya, seperti yang tadi, begitu banyak ujian, fitnah-fitnah dalam kehidupan ini, maka kita akan mudah tergelincir daripadanya. Bahkan perkara-perkara haram pun, perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah makin dekat dengan kita. Kita nggak perlu keluar dan mendapatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi sekarang bahkan dengan HP pun hal-hal tersebut bisa kita dapati. Jadi maka sangat penting di zaman sekarang ini kita harus berhati-hati terhadap keluarga kita, anak-anak kita, dengan handphone kita manfaatkan. Jadi kita manfaatkan untuk salah satunya adalah menuntut ilmu. Di sana banyak pengajian-pengajian para kiai, para ustadz, para habaib. Jadi kita manfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi yang saat ini untuk menuntut ilmu. Karena di sini dijelaskan ini adalah jalan untuk menuju surga. Di sini Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Hambali makna daripada jalan menuju surga tersebut ada 4, yaitu dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapat hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Maka hidayah ini bukan ujuk-ujuk datang kepada kita. Hidayah itu adalah harus kita dapatkan, kita cari. Bahkan
Seorang yang cerdas, seorang ulama pun belum tentu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyandarkan kepada ilmu-ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Jadi yang keempat, dengan ilmu Allah akan mudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewat sirat, suatu yang berbentang di atas neraka menuju surga. Ketika kelak, di akhirat kelak, ketika judgment day, proses pengadilan Allah Ta'ala, maka di situ kita akan dihisab oleh Allah hingga kita akan melewati sirat, di mana ketentuan nasib kita akan ditentukan apakah surga dan neraka. Wal'ayyadzubillah, semoga kita mendapatkan surga Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang dipahamkan agama itulah yang dikehendaki kebaikan. Dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia tentang agama. Jadi di sini kepahaman kita terkait agama adalah ketika kita mau mendalami perkara agama, ketika kita menuntut ilmu syar'i. Jadi senantiasa kita menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan menghendaki untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Jadi maka ini adalah kewajiban buat kita untuk senantiasa memperdalam ilmu, terutama ilmu agama. Dengan ilmu, maka yang keempat akan hidup terus setelah matinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi di sini salah satunya adalah amal yang tidak terputus bahkan ketika kita sudah tiada. Maka ilmu yang telah kita dapatkan dan kita amalkan dan kita sebarkan, ketika ada orang lain yang mengamalkannya sebab daripada ilmu yang kita ajarkan, maka ini akan menjadi ilmu yang diambil manfaatnya, di mana akan terus menerus sebagai amalan yang tidak terputus bahkan setelah kita tiada. Yang kelima, memberikan ketenangan jiwa dan malaikat menyebut-nyebut mereka di hadapan Allah Ta'ala dengan menuntut ilmu. Sini Nabi SAW bersabda, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, dan di sini rumah-rumah Allah ya disyaratkan rumah-rumah Allah yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah dan di dalamnya mereka membaca kitab-kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Jadi manusia tidak akan lepas daripada
ketidaktenangan, selalu berpikir bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana kita menghadapi ujian ini. Maka dengan menuntut ilmu, ketenangan jiwa kita, ketenangan akan turun kepada kita bagi setiap hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, dan malaikat mengiringi mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Di sini Allah menyebutkan mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Ya. Jadi di sini masya Allah di atas langit ketika kita menuntut ilmu, maka setiap kita masing-masing Allah senantiasa menyebut nama kita. Masya Allah. Jadi ini bukan sembarangan. Jadi Allah sendiri ya menyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Maka inilah keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang keenam, malaikat ridha pada penuntut ilmu. Di sini Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Jadi kita saat ini sedang menuntut ilmu, maka malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Jadi malaikat makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, yang malaikat yang tidak memiliki senantiasa taat kepada Allah, maka malaikat ridha pada penuntut ilmu. Dan bagaimana ketika malaikat mendoakan kita kepada Allah Ta'ala, maka doa-doa para malaikat ini akan mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang ketujuh, majelis ilmu adalah taman surga. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah dzikir. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3510. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi di sini halaqah dzikir, maka bagian daripada majelis ilmu syar'i ini di dalamnya dibacakan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan menjadikan pengingat kita kepada Allah Ta'ala, akan menambahkan keimanan kita, sehingga ini akan menjadi perkumpulan atau halaqah dzikir,
halaqah-halaqah yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa kita rasakan, maka perkumpulan kita di majelis ilmu seperti ini seperti halnya kita sedang ada di taman-taman surga. Maka Allah dan Rasulnya menyampaikan hal ini. Jadi seperti kita berada di taman-taman surga. Karena di sini telah disebutkan qala Allah, qala Rasul, ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Mungkin apa yang telah saya sampaikan ini masih banyak kekeliruan atau masih banyak kurangnya. Jadi maka saya sebagai pribadi yang senantiasa hamba Allah yang menuntut ilmu, maka kita saling mengoreksi diri kita satu sama lainnya jika ada salah dan kekeliruan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan ini senantiasa menjadikan menjadikan bagian daripada ilmu yang bisa bermanfaat buat kita, seperti yang telah disampaikan tadi, bagaimana keutamaan menuntut ilmu tersebut. Semoga Allah senantiasa meridhai kita, semoga Allah memberikan ketenangan buat kita, semoga Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya apa yang Allah telah dan Rasulnya sampaikan, apa yang menjadi tujuan kita sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah pada Allah, dan pada akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, yang pada akhirnya Allah meridhoinya, pada akhirnya menuju surga Allah Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, ini mau sharing aja. Kita praktek menuntut ilmu, tadi sudah dijelaskan panjang lebarnya dalam kita keseharian. Di mana di akal kita menuntut ilmu itu kita ada dikotomi ya, atau pemisahan di akal kita, ilmu agama sama ilmu dunia. Itu kita diajarkan untuk itu, padahal seharusnya holistik ya. Ilmu itu, agama itu menyeluruh untuk kehidupan kita, mengatur dari kita lahir sampai kita mati. Tapi kenyataannya di dalam praktek sehari-hari kita memisahkannya. Contoh, kita belajar ilmu masalah sholat, tahajud, dari A sampai Z, tapi kita tidak melaksanakannya dengan baik dan benar karena dikotomi tadi, pemisahan tadi, sehingga sholat tahajud kita tidak resep benar-benar di hati kita dengan sesuai tuntutan ajaran dari Rasulullah yang sudah dipraktekannya, sehingga apa-apa yang kita lakukan hanya sebatas menggugurkan saja. Itu kebanyakan di dunia ini. Terus yang kedua, jadinya ilmu itu kadang nanti kita kan modelnya naik turun tuh iman. Jadi kita seneng, suatu saat enggak. Jadi istiqomahnya kadang datar gitu, sehingga dalam praktek kesehariannya ilmu itu menguap. Jadi nempelnya hanya di Google kita, sanatnya sanat ikut Google. Jadi bukan sanat si A si B ya, tapi Google gitu.
perlunya kita kadang untuk mengasah gergaji itu. Nah, kenapa beda sama orang dulu ya? Orang dulu itu karena sanatnya kuat, ingatannya kuat, sehingga dia melaksanakan dengan benar-benar karena menuntut ilmunya sudah jauh. Lihat saja dari cerita-cerita sejarah, mengumpulkan hadis sampai jalan dari Baghdad sampai ke Madinah. Bayangkan saja jalan, kalau kita mah boro-boro ya. Kalau kenyataan sekarang kan tinggal melek, tinggal kita ngucap, Google cari, oh ada, ketemu, atau kita ngetik, ilmu itu ada. Nah, sehingga kita tadi perlu mengasah terus. Jadi karena apa? Ingatan kita sudah pendek sekali, biasa. Karena kalau kita kayak perumpamaan gergaji itu, kalau dipakai terus gergajinya nggak tajam. Nah, perlu asah. Itulah perlunya kenapa kita sekarang perlu mengasah itu. Itu saja Pak dalam kehidupan sehari-hari kita pada prakteknya sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada pagi subuh ini bisa berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini dalam kerangka seperti tadi adalah sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan kajian akhir pagi atau ngobrol perkara iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah pada posisi ini dan semoga termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, menarik sekali Ustadz Adi Yusuf ya, menambah khazanah perbendaharaan Ustadz kita setelah ada uas, uai hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Ilmunya juga luar biasa, kelas berat ini, ya kan? Yang tadi Ustadz Nur Julia berarti UNJ. Ya, yang menarik adalah bahwa pada hari ini temanya adalah bahwa fadilah ilmu ya, menuntut ilmu. Kemudian tadi disebutkan bahwa faridatul ilmu tolabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, yang jadi pertanyaan barangkali konsekuensi hukum. Faridah itu adalah wajib. Wajib itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah menuntut ilmu itu merupakan fardu kifayah atau fardu ain. Artinya bahwa dari sekupan satu komplek kita yang 135 kakak ini, dengan hadirnya 20 sekian orang ini, kalau merupakan fardu kifayah, alhamdulillah menjadi wasilah semuanya selamat, tidak terkena ancaman. Tapi kalau termasuk fardu ain, masya Allah, hitungnya jiwa per jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, faridoh itu adalah cakupannya apa gitu, cakupannya. Faridoh ketika apa juga dihitung berdasarkan skala waktu dan tempat. Skala waktu umpamanya bahwa wajibnya nuntut ilmu itu ketika kapan gitu kan, sehingga dikategorikan wajib. Apakah cukup dengan ilmu dalam pengertian legal ya, menuntut ilmu legal itu SD, SMP, SMA itu sudah merupakan menuntut ilmu juga, ya kan? Jadi skala waktu
Terus skala tempat. Tempat itu sekarang di berbagai macam tempat banyak kajian-kajian ilmu. Terus ketika kita tidak datang, nah bagaimana hukumnya? Ada juga sekarang ilmu itu dari tadi kata Pak Juli luar biasa. Dengan klik Ustadz Google aja udah keluar, apapun yang kita tanya Google cari keluar di situ. Ya. Saya rasa itu yang ditanyakan, tidak berpanjang-panjang ya. Terima kasih kepada Ustadz Adi Yusuf Uwai. Berat. Tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat disertasi ini. Belum beliau nanti. Siap-siap. Jadi alhamdulillah, jadi kita sharing ya Bapak-bapak ya. Saya sendiri juga masih senantiasa menuntut ilmu. Jadi coba kita sama-sama. Jadi seperti yang menjadi apa yang disampaikan Pak Juli tadi, bagaimana dulu para ulama kita dalam menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, jadi bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan menetapkan ilmu, sehingga begitu banyak saat ini kitab-kitab mereka yang telah ditulis oleh mereka. Dan patut bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di zaman seperti ini, di zaman teknologi seperti ini, Allah begitu memudahkan kita mendapatkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Jadi kitab-kitab yang telah mereka tulis yang sanadnya berujung langsung sampai Rasulullah SAW dalam bentuk kitab yang di sana dituliskan qala Allah qala Rasul, maka ini adalah rahmat buat kita semuanya. Begitu mudahnya kita mendapatkan kitab tersebut, bahkan dengan klik jari saja kita bisa akses kitab-kitab tersebut. Maka kita harus menyadari hal tersebut. Kita tanpa bepergian jauh sekalipun untuk ilmu, kita adalah dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam mengakses ilmu tersebut. Sekarang kalau kita mau bijak untuk memakai teknologi tersebut, maka kita bisa akses di YouTube. Di situ ada live pengajian-pengajian kiai, ustaz. Kita bisa hadir, tapi akan lebih utama ketika kita datang menghadiri majelis ilmu seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi ketika kita bijak dalam memakai peranti-peranti teknologi tersebut, maka itu akan menjadi sisi baik buat kita. Dan sebaliknya, ketika kita tergelincir terjebak dalam memakai atau akses teknologi tersebut, maka sebaliknya ujian, fitnah, segala macamnya, hal-hal yang haram di sana banyak sekali, maka akan mudah menjadi diri kita tergelincir daripadanya. Jadi ilmu sendiri sebenarnya kalau yang saya ketahui memang ada ilmu syar'i dan ilmu non syar'i. Ilmu syariat dalam hal ini berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, dan sedangkan ilmu yang tidak syariat non syar'i yaitu yang berkaitan dengan hal-hal dunia, contohnya pelajaran matematika, pelajaran IPA. Mungkin secara tidak langsung Allah memang telah sebutkan dalam Quran dan Sunnah-Nya, secara tidak langsung, maka ini bisa menjadi ilmu yang bernilai syar'i ketika ini akan mendukung dalam perkara ibadah kita. Contoh dalam ilmu terkait makan ini kan sebenarnya untuk buat badan kita sehat ya.
badan kita. Maka ketika kita barengi dengan nilai-nilai ibadah, maksudnya ilmu yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka ini hanya sekedar makan saja, makan buang tanpa bernilai ibadah. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah senantiasa dengan tangan kanan, mengikuti adab-adab yang telah ditetapkan, maka itu insya Allah akan bernilai ibadah. Jadi sebenarnya ilmu seperti ini ketika kita bijak, ketika kita mendasari dengan ilmu syariat, maka perkara-perkara dunia ini akan menjadi bagian daripada ibadah. Nah, terkait tadi apa ya pertanyaan? Jadi kalau Pemisahan. jadi ya itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Mungkin ini koreksi sama ustadz-ustadz yang lainnya terkait Ustadz Opik tadi. Kalau hukum mungkin Ustadz Opik nanti yang bisa menjawab. Tapi saya pikir ya, kalau menurut saya pribadi terkait fardu ain atau fardu kifayah, maka sebenarnya ini juga kalau kita mau mempelajari, maka ini akan menjadi bagian daripada ilmu yang kita bisa dapatkan fardhatun ala kulli muslim. Jadi hadis ini menyatakan kalau dari yang tadi disampaikan adalah wajib untuk kewajiban bagi setiap individu muslim, baik laki dan perempuan. Jadi terkait fardu ain, maka ini kalau yang saya ketahui, yang mungkin nanti mau dikoreksi, maka setiap individu maka seperti perkara sholat adalah kita sholat, maka ketika kita untuk melakukan sholat sesuai dengan tuntutan syariat, maka ini akan menjadi fardu ain buat individu masing-masing. Untuk perkara yang bersifat kayak jenazah ini kan hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika ada satu bagian dari masyarakat kita yang mengurus jenazah, maka gugur untuk semuanya. Nah, untuk menuntut ilmu ini adalah wajib bagi setiap individu terkait apa yang menjadi tugas seorang hamba Allah. Maka setiap kehidupan kita, aktivitas kita, diri kita sendiri yang menjalankannya. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini bisa bernilai agama kalau tidak tanpa ilmu, seperti yang tadi disebutkan. Maka ini akan menjadi beban kewajiban kita masing-masing individu untuk senantiasa menyadarkan diri kita pada ilmu. Jadi kalau saya pribadi menganggap ini adalah bagian daripada fardu ain dalam menuntut ilmu, karena Allah dan Rasulnya sudah menggariskan buat kita untuk senantiasa diri kita menyadarkan kehidupan aktivitas kita bernilai ibadah. Maka ini bisa bernilai ibadah maka sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin membantu pertanyaan Pak Ustadz Adi Yusuf yang ditanyakan oleh Bapak Ustadz Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Bahwa memang betul ilmu itu adalah kewajiban setiap orang muslim. Tapi muslim itu banyak kaidah-kaidahnya ataupun
urgensinya ataupun alasan-alasannya dari segi menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu itu faktor keturunan. Dari sejak lahir udah Islam, belum bersyahadat. Dia itu udah mengikuti orang tuanya. Ada yang kedua, orang yang Islam itu sudah bersyahadat seperti mu'alaf. Itu berbeda-beda tingkatan ilmunya. Bagi orang yang keturunan, bagi orang yang mu'alaf itu beda sekali mendapat hidayah. Nah, di sini yang Bapak Rafiq tanyakan adalah hukumnya wajib. Karena Islam itu luas ilmunya, berbagai macam dasar-dasarnya seperti hukum-hukumnya sesuai syar'i, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada sunnah. Karena para ulama-ulama tabi'in tersebut memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan apa yang ada kejadian tersebut. Nah, sekarang ada fatwa-fatwa kontemporer, ustadz-ustadz kontemporer yang telah disandingkan kepada ulama-ulama tabi'in. Nah, di sini jadi pertanyaan adalah kewajiban kepada umat muslim, hukumnya wajib menuntut ilmu. Salah satu contoh, orang Islam itu macam-macam Pak Rafiq ya, itu seperti orang gila. Itu tidak wajib hukumnya menuntut ilmu, ODGJ itu. Jadi kepada kita yang normal, yang punya pendengaran, penglihatan dan sebagainya itu adalah hukumnya wajib. Salah satu contoh bagaimana tata cara kita ada makan dan minum itu ada ilmunya, tata cara sholat, tata cara berbicara, menyampaikan ilmu dan sebagainya itu ada adab-adab menuntut ilmu sesuai dengan syar'i. Jadi ulama itu memberikan suatu fatwa yang tertentu dan rukhsah keringanan bagi orang-orang yang tertentu. Jadi tidak wajib bagi orang-orang seperti itu. ODG ya, orang gila, orang non muslim, nah itu. Jadi timbal baliknya ke situ. Makanya ilmu itu luas ya Pak Rafiq ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang amat sangat menohok. Masya Allah. Jadi jawabannya betul, tapi terlalu ekstrim. Karena orang gila juga ada karena kebanyakan membaca atau belajar ilmu tanpa cara yang dibenarkan atau sesuai dengan syar'i. Jadi kalau boleh dibilang ketika kita menuntut ilmu sebaiknya harus ada guru. Nah itu tadi itu. Jadi apa yang ditanyakan maksud dari Pak Opik itu sebenarnya bagaimana sih gitu kan kita berilmu itu menuntut ilmu. Karena apa, dengan adanya mursyid atau murabbi atau istilahnya guru, nah dia nanti yang akan mengajarkan dan membimbing. Karena kalau nggak dibimbing atau nggak ada punya pembimbing atau mursyid, dia ngamprak tuh jalannya ke sana kemari, akhirnya tidak sesuai dengan kaidah. Belajar zikir gitu misalnya, bab zikir dipelajari, zikirnya ngamprak, akhirnya masuknya kemasukan jin gitu kan, akhirnya berantakan otaknya gitu kan, singit, akhirnya gila gitu maksudnya. Jadi gila juga banyak faktor ya kan, gila, gitu. Jadi apa yang disampaikan sama Ustadz Adi Yusuf gitu, ini mengingatkan saya kembali kepada kajian beliau beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi ternyata beliau memang mengisi kajiannya ilmu gitu, babnya ilmu lagi gitu kan. Jadi ya ini memang mungkin kafahnya beliau di bidang ilmu sains ya. Jadi ini yang kesekian kali yang saya ingat gitu, beliau pernah memberikan kajian tentang bagaimana kita diwajibkan untuk menuntut ilmu gitu kan. Jadi ini diasah-asah terus saja, makanya saya pikir mudah-mudahan beliau mengkaji di bidang yang lain boleh tuh, jadi ada tantangan.
gitu. Jadi jazakallah khair. Jadi memang ini mengingatkan kembali tentang faedah ilmu. Cuma apa namanya, ada pertanyaan yang mungkin perlu juga buat kita apa namanya merefresh kembali barangkali gitu. Jadi menuntut ilmu itu kan wajib ya, tadi yang sampaikan ya kan. Cuman ilmu apa saja sih yang harus dipelajari gitu oleh seorang muslim gitu kan. Karena mengingat Islam itu kan luas ya. Tadi yang disampaikan sama Pak Juli juga betul, bahwa kalau kita kaji Al-Quran itu ilmunya semua macam-macam. Ada bahas antariksa, kedokteran, teknologi, seni. Wah, itu dipecah lagi tuh. Jadi kalau bicara ilmu ya itu tadi bilang ada yang ilmu syar'i, ada ilmu yang ilmu hukum juga, fikih dan sebagainya, ada semua di. Jadi Islam itu komprehensif, itu sumuliatul. Ya, jadi dan terus ketika umat apa seorang itu sudah punya ilmu, bagaimana ia harus memaknai gitu kan. Ketika orang ini sudah punya ilmu atau punya skill, bagaimana seharusnya seorang muslim gitu kan yang sudah berilmu. Karena saya masih ingat itu ibaratnya kalau orang berilmu tanpa amal ya, itu seperti orang buta jalan. Artinya dia punya ilmu tapi tidak diamalkan gitu kan. Arti dipendem aja buat dirinya dia sendiri. Solehnya soleh sendiri gitu kan. Solehnya buat dia dengan keluarganya aja gitu kan, buat istri dan anak-anaknya, tidak ditularkan buat orang lain sekelilingnya. Punya ilmu apa saja tidak memberikan outcome gitu, nggak memberi manfaat ke sekelilingnya. Udah buat gua aja. Jadi, ntar kalau ke surga pun apa yang disampaikan Ustaz Adi Yusuf tuh ya, begitu ditanya kamu masuk surga, iya. Sama siapa? Ya sama saya aja nih, sama anak istri gitu. Nah, terus ke yang lain-lainnya enggak sih. Jadi cuman bertiga atau berempat ya, dia nggak ngajak semuanya, nggak kolektif gitu kan ya, hingga nggak banyak yang dia bisa ambil dari manfaat itu gitu kan. Kemudian setelah ilmu amal ya kan. Jadi kemudian kalau misalnya orang yang sudah ada tuh orang yang beramalnya banyak gitu tapi nggak pakai ilmu, akhirnya jadinya juga sama, tersesat, caranya terabas, halal haram hajar gitu kan, karena dia hanya mengedepankan amal saja, dia punya semangat saja tanpa ada ilmu. Nah makanya terus mungkin barangkali harus disertai dengan niat gitu kan. Kalau kita mau berbuat sesuatu ya harus ikhlas gitu kan, biar apa yang tadi disampaikan sama Pak Ustaz Adi Yusuf, biar Allah ridho gitu. Jadi kan ada tuh yang namanya ibadah masuk, orang yang sholat masuk neraka, orang berpuasa juga masuk neraka, orang berhaji masuk neraka, orang qiyamul lail masuk neraka. Kenapa gitu kan? Ini orang-orang yang seperti ini kan boleh dibilang ngeri juga lah. Saya udah sholatnya rajin, ibadahnya seakan-akan menurut dia khusyuk gitu kan, masuk neraka gitu kan begitu kan. Kenapa nih? Ada apa nih? Berarti kan ada yang lewat tuh. Karena ketika kita mau beribadah atau berilmu atau beramal tidak disertai dengan mengharap ridho gitu kan, mengharap ridho Allah, semoga Allah terima gitu kan gitu. Jadi ini mungkin barangkali mungkin bisa dijadikan inian kita ya, mereview lagi gitu kan, mengulang lagi, mengkaji lagi, ini lagi apa namanya, memuhasabah lagi, apakah sudah benar nih gitu kan kita nih dalam konteks menuntut ilmu, dan bagaimana kita, apakah sudah betul cara mengamalkannya, dan bagaimana apakah sudah betul niat kita gitu, niat saya gitu kan, ingin belajar kemudian beramal, apakah sudah betul sesuai dengan niat karena Allah. Karena kalau nggak disertai itu, saya khawatir gitu kolbu kita masih ada yang sakit. Jadi perlu dibersihin juga dulu tuh. Makanya ada kajian kemarin itu Ustadz Ahmad Yani, Tazkiyatun Nafs. Mungkin barangkali untuk mengawali segala sesuatu itu harus benar-benar kolbu kita bersih dulu. Ketika kolbu kita bersih, nanti kita beramal dan berilmu, menuntut ilmu dan lain sebagainya, niatnya betul karena Allah, biar lurus. Mungkin itu Pak Ustadz Adi Yusuf. Semoga ada tambahan dan pertanyaan. Baik, assalamualaikum. Jadi ya
sedikit tambahan, memang apa yang disampaikan Ustaz ini tadi bagian daripada kewajiban kita menuntut ilmu. Maka setiap sendi-sendi aktivitas kehidupan kita yang berkaitan dengan ibadah, maka senantiasa menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Maka untuk mengetahui hal tersebut, mari kita senantiasa meluangkan banyak waktu kita ya. Saya pikir waktu kita sangat banyak sekali waktu kita, sehingga setiap detik menit itu kita menuntut ilmu. Dan yang telah disampaikan juga tadi, maka amalkan, mari kita amalkan seperti aktivitas makan, aktivitas bekerja, aktivitas ubudiyah, sholat, maka kita amalkan. Jadi setiap ada ilmu yang kita dapatkan, karena itu bagian dari kewajiban kita. Dan pada akhirnya tujuan kita sebagai seorang hamba untuk beribadah yang insya Allah pada Allah Ta'ala akan tercapai, karena semuanya itu sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tinggal bagaimana kita menggerakkan hidup kita untuk senantiasa hidup beraktivitas yang senantiasa dilandaskan dengan ilmu. Baik, saya pikir itu aja. Terima kasih, jazakallah khairan. Saya pikir ini menjadi ilmu buat kita. Insya Allah kita akan amalkan untuk aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Ustaz Aan. Ya.